bagus aku bikin rusak. Sudah, jangan nangis lagi. Kamu pasti bisa memperbaikinya. Ayo semangat. Baiklah. Ini jam berapa ya? Wah, sudah jam 9. Aku harus siap-siap untuk sekolah minggu online. Teman-teman, jangan lupa ibadah ya. Kasih yang terbaik. Pakai pakaian rapi. Kita harus fokus dan jangan makan selama sekolah minggu online. Oke? Aku sudah rapi. Aku siap sekolah minggu online. Yuk teman-teman, kita sekolah minggu online bareng. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak. Shalom mama-papa. Wow, ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik tetap semangat ya. Mana nih anak hebatnya Tuhan Yesus? Saya. Kalau anak hebatnya Tuhan Yesus, Kak, kalau dipanggil langsung jawab apa, Kak? Iya. Iya. Jadi adik-adik harus dengar kalau Tuhan Yesus, kalau mama papa panggil nama adik-adik, adik-adik langsung siap. Jadi kalau dengar dia panggil nama saya, jawab ya, ya, ya. Oke? Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih Kak? Yes, oke Kak. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yang masih bilang amin. Amin. Yeay, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yuk adik-adik, kita tepuk tangan yuk. Hup, 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 hup. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa aku bisa bertalenta bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Amin. Haleluya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan. Adik-adik siapkan sikap hati yang terbaik. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Angkat tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Engkau masih pelihara setiap kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami masih boleh sehat Tuhan. Kami masih boleh sekolah online Tuhan. Semua karena kemurahan yang daripada Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan ini aku, jadikanlah ku alatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Jadikanlah ku alatmu untuk
mengucap syukur sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kita suarakan kalau Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu begitu baik. Engkau sangat baik Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran sama mama papa Tuhan. Di dalam sekolah kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran sama guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan. Aku menyayangi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Kami ada hari-hari ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau masih pelihara kami. Engkau jagai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel, Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau Engkau pakai Tuhan untuk Engkau pakai melayani di keluarga kami Tuhan, di sekolah kami Tuhan, di lingkungan kami Tuhan, sampai kami Tuhan. Kami mau mendoakan bangsa kami Tuhan, kami mau mendoakan keluarga kami, kami mau mendoakan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan Roh-Mu turun atas kami Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu Roh-Mu untuk kami melayani Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, biarlah setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang daripada-Mu turun atas kami, turun atas keluarga kami Tuhan, turun untuk teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang sudah menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Wah. Oke, kakak, kita mau cek anak hebatnya Tuhan Yesus. Masih semangat gak ya? Coba Kak. Oke, anak hebat. Saya. Oh iya, kita lupa Kak. Jongkok dulu Kak. Iya ya. Iya. Ayo Oke, Kak. adik-adik, kita ambil kuda-kuda. Oke, semangat ya adik-adik. Siap-siap. Anak hebat. Saya. Yesus dahsyat. Luar biasa. Yes. Oke, adik-adik, siapa yang masih kuat memuji Tuhan bilang saya. Saya. Amin. Kita mau bekerja di ladang Tuhan. Amin. Yes. Amin. Ayo Kak, jangan lelah. Yuk kita tepuk tangan yuk di rumah. Yang di rumah, mama papanya juga boleh tepuk tangan yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap fokus, adik-adik boleh duduk. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti adik-adik semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik siapin Alkitabnya, siapin catatannya, duduk yang manis, dan fokus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di setiap hati adik-adik. Juga berkati lidah bibir hamba-Mu, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat masuk ke dalam hati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang kakak akan bercerita tentang seorang bapak yang sangat cinta dan peduli terhadap bangsanya. Adik-adik kira-kira tahu nggak ya? Keadaan bangsa bapak ini waktu itu sedang mengalami kesusahan yang besar adik-adik. Bangsanya sedang mengalami kesulitan. Nama bapak ini adalah Bapak Nehemia. Hari ini kakak akan bercerita dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Siapakah Bapak Nehemia itu? Bapak Nehemia adalah orang Israel. Jadi Bapak Nehemia adalah orang Israel namun tinggal di Persia. Waktu itu bangsa Persia diperintah oleh raja yang bernama Raja Artasasta. Nabi Nehemia, Bapak Nehemia melayani Raja Artasasta sebagai juru minum. Nah, suatu hari datanglah Hanani dan beberapa orang Israel menemui Bapak Nehemia. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Bapak Nehemia. Ada apa Hanani? Apa yang terjadi? Lihat, orang-orang yang hidup di Israel sangat menderita, tuanku. Tembok Yerusalem juga telah hancur dan pintu gerbang telah habis terbakar. Tak ada sisa apapun di Yerusalem. Benarkah Hanani? Ya, benar, Bapak Nehemia. Mendengar hal itu, sedihlah hati Nehemia. Tuhan, kenapa ini terjadi di bangsaku? Ia berkabung, menangis selama beberapa hari karena kota tempat dia lahir hancur adik-adik. Lalu, berdoalah ia kepada Tuhan dan berpuasa. Suatu hari, ketika Nehemia mengantar minuman untuk raja melihat bahwa muka Nehemia sedang sedih. Permisi Tuan, ini minuman kesukaan Tuan. Nehemia, mengapa mukamu muram dan sedih? Apa yang sedang terjadi Nehemia? Keadaan bangsaku sangat menjadikan Tuanku Raja. Rakyat di sana sangat menderita Tuanku. Sedangkan tembok-tembok dan pintu gerbang hancur tidak tersisa sedikit pun. Aku sangat sedih mendengar kabar seperti itu Tuanku Raja. Jadi, apa yang kau inginkan Nehemia? Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku untuk pulang ke rumahku, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Baik, silakan hambaku, kamu tidak usah khawatir. Saya akan memerintahkan pengawal untuk mengantarmu ke Yerusalem. Raja Artasasta akhirnya mengizinkan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem. Raja mengabulkan segala permintaan Nehemia. Nah adik-adik, mengapa Raja Artasasta mengizinkan Bapak Nehemia untuk kembali membangun bangsanya?
Karena Nehemia sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa adik-adik. Nehemia mengandalkan Tuhan. Ia berdoa dan bersyafaat buat bangsanya. Nehemia juga memiliki hati yang peduli adik-adik dengan keadaan kota Yerusalem tempat kelahirannya. Tuhan mendengar isi hati Nehemia sehingga Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengizinkan Nehemia membangun kembali kota Yerusalem. Dan Tuhan menyertai Nehemia sampai selesai pembangunan kota Yerusalem. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nehemia adik-adik? Sekarang, negara kita Indonesia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Krisis ekonomi juga terjadi di bangsa ini adik-adik. Banyak korban jiwa akibat pandemi ini adik-adik. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik bisa berdoa, berpuasa, dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Tuhan pasti mendengar setiap doa dari mulut adik-adik. Cepat atau lambat, Tuhan pasti pulihkan bangsa kita. Adik-adik juga bisa belajar berpuasa seperti Bapak Nehemia. Minta bantuan mama dan papa untuk mengajari adik-adik berpuasa. Yang kedua, adik-adik harus memiliki hati yang peduli. Adik-adik bisa dukung mama dan papa agar terus semangat dalam menghadapi COVID-19. Terus semangat dalam bekerja. Terus andalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada, dalam suka maupun duka, karena Tuhan pasti memberikan rancangan yang baik untuk adik-adik. Cerita kakak selesai sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajari kami untuk bisa peduli terhadap bangsa Indonesia. Sama seperti Nehemia yang peduli terhadap bangsanya. Ajari kami juga Tuhan agar bisa berdoa, berpuasa, dan bersyafaat buat Indonesia. Roh Kudus, tolong kami, berikan hikmat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Satu kali lagi. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Mudah kan adik-adik? Sampai bertemu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Pengumuman minggu ini, adik-adik, minggu depan kita masih ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu setiap jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Oke adik-adik? Nah, pengumuman yang kedua, adik-adik terus dengerin program E-Radio kolaborasi dengan VHOPE Radio setiap Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa ya. Untuk aktivitas teka-teki Alkitab, ini dia pemenangnya. Demikian pengumuman Elo Kids di minggu ini. Adik-adik jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Adik-adik di rumah tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan taat sama papa mama. Semangat, Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Halo adik-adik. Nah, tadi udah menyembah Tuhan ya. Nah, sekarang udah selesai dengar firman Tuhan dan sekarang waktunya kita buat aktivitas. Apa ya aktivitasnya? Aktivitasnya kita membuat gantungan rumah. Nah, gantungan rumah yang sederhana. Adik-adik bisa? Kakak pastikan pasti adik-adik bisa ya. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama kardus atau kertas tebal. Adik-adik bisa ukur kardus atau kertas tebal ini 8 cm dengan penggaris ya. Penggaris di rumah dipakai, diukur 8 cm. Minta bantuan papa mamanya juga bisa ya. Lalu setelah itu kita perlukan apa ya? Tada! Stik es krim. Stik es krim ini ntar ditempelin
di kardus ini ya, di ukuran 8 cm ini. Setelah itu yang kita perlukan adalah lem untuk nempelin stik es krim ke kertas tebal itu. Nah, satu lagi nih, yang terakhir kita perlu benang untuk gantungin. Adik-adik siap? Penasaran? Yuk kita lihat contohnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Jangan lupa juga pintunya ini nanti bisa kalian gambar di kertas, nggak harus ngeprint ya, nggak usah harus keluar ngeprint kayak gini. Sederhana aja tapi kreatif dan mengerjakan adik-adik sendiri ya. Hasil akhirnya kayak gini, lalu hasil akhirnya dikirim di Facebook Aero Kids atau di nomor berikut ini. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami masih bisa beribadah online. Tuhan, juga terima kasih kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, negara kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan. Tuhan, buat presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya, Pak Maruf Amin. Tuhan, Engkau berkati mereka, Tuhan. Kau sertai mereka, Tuhan. Apa yang mereka lakukan untuk negara kami, Tuhan, Kau buat berhasil. Tuhan, Kau buat maju bangsa kami. Tuhan, apa yang mereka visi misi untuk bangsa kami itu dari-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk pemimpin gereja kami, Tuhan. Tuhan, untuk Paniko, Tuhan, dan para wakilnya, Tuhan. Kau lindungi mereka, Tuhan. Kau jagain mereka, Tuhan. Apa yang mereka sampaikan, visi misimu, Tuhan, untuk gereja-gereja, Tuhan, Kau bisa buat mereka berhasil, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka, Tuhan. Kau jagai kesehatan mereka, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Kau lindungi, Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Gembala Rayon 8, Tuhan, Pak Weweko dan para wakilnya. Tuhan, apa yang Kau sampaikan visi misimu dari Paniko ke Pak Weweko, Tuhan, untuk Rayon 8 bisa membawa gereja Rayon 8 ini, Tuhan, menjadi lebih baik lagi, Tuhan.
Tuhan, Kau juga berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Pak Weweko Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Departemen Anak Tuhan, pemimpinnya Tuhan, Kak Yafet, dan para wakilnya dan kakak-kakaknya. Tuhan, apa yang Kau visi misikan dari Pak Niko untuk anak-anak bisa Kau buat berhasil Tuhan rencana-Mu. Tuhan, Kau pakai Kak Yafet lebih lagi Tuhan untuk sekolah minggu, untuk rencana-Mu Tuhan bisa Kau buat berhasil. Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau lindungi juga Tuhan untuk keluarga-keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan, apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai kesehatan, dan apa yang mereka lakukan di rumah dan di pekerjaan sekolah mereka bisa diselesaikan dengan benar Tuhan. Tuhan, juga Kau berkati masa depan mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan di masa depan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, juga Engkau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kau lindungi juga dimanapun keluarga-keluarga mereka Tuhan, bisa Kau jagai Tuhan, Kau sertai juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari adik-adik siapkan hati, kita mau menerima berkat Tuhan. Shalom ada dikasih Tuhan, luar biasa. Melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Itu semangat yang Tuhan beri buat Nehemia, bagaimana dia rindu Yerusalem, tempat di mana orang menyembah Tuhan, orang bertemu dengan Tuhan, dan dia kepingin membangunnya kembali. Suatu yang luar biasa. Saya berharap kita semua punya kerinduan yang sama, selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Untuk itu, kita sudah firman Tuhan hari ini, angkatlah tanganmu dan siapkan hatimu terima berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, memberikan engkau sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ditambahkanlah kesehatan kepadamu, ditambahkanlah hikmat kepintaran kepadamu. Papa mamamu dijagai Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan ekonomi yang baik. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang indah dan manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.